Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, warga Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan tanpa busana di kawasan hutan. Diperkirakan korban berusia 40 tahun dan sudah seminggu meninggal. Polisi masih menunggu hasil forensik terkait dugaan motif pemerkosaan dan pembunuhan. Jasad perempuan ditemukan di kawasan hutan Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Korban ditemukan dalam kondisi telanjang, sedangkan pakaian diduga punya korban ditemukan berjarak sekitar 15 meter. Sebelumnya jenazah ditemukan pada Jumat oleh pencari rumput bernama Suparlin. Saat itu ia curiga di balik semak-semak ada sesuatu mirip kaki manusia. Ketika didekati ternyata jasad seorang perempuan, sehingga langsung dilaporkan ke perangkat desa, diteruskan ke polisi. Waktu itu Bapak sedang ngapain? Sedang cari pakan kambing. Sedang merumput Pak ya? Ya. Kok tahu di situ ada mayat itu, apakah tercium baunya Pak? Iya. Terus kemudian setelah itu? Saya lihat cari teman pulang. Setelah lihat itu apa yang ditemukan? Udah membusuk atau sudah membusuk? Kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Pemeriksaan awal, korban diperkirakan berusia 40 tahun dan sudah meninggal selama seminggu. Sidik jari korban tak dapat teridentifikasi karena kondisi sudah rusak. Terkait adanya dugaan pemerkosaan disertai pembunuhan, polisi masih menunggu hasil forensik. Kalau untuk dugaan kita juga belum bisa pastikan karena kita untuk hasil otopsi juga belum ada, belum keluar, belum dilaksanakan. Kita juga masih melakukan upaya lidik lebih lanjut terkait dengan penemuan mayat tersebut. Jadi untuk rekan-rekan Reskrim Polsek Jatikalen yang di backup rekan Resmo Polres ini juga masih melakukan upaya lidik lebih lanjut. Dan dengan kondisi korban seperti itu, dan apa ada dugaan pemerkosaan sebelumnya? Kita juga tidak bisa pastikan karena hasil otopsi itu nanti yang menentukan. Kini Polres Nganjuk berupaya mengetahui identitas korban dengan meminta keterangan para saksi dan menyebar foto serta ciri-ciri korban ke Polsek jajaran. Dan Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, Polres Probolinggo menetapkan satu tersangka tewasnya pria yang tertembak senapan angin saat berburu di hutan di Kabupaten Probolinggo. Guna melengkapi berkas bukti acara pemeriksaan, petugas menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian. MR tersangka bersama 5 saksi dibawa polisi saat olah tempat kejadian perkara, sekaligus rekonstruksi di hutan Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Di tempat ini, korban Yusuf umur 23 tahun tertembak di dahinya saat berburu. Rekonstruksi yang digelar 13 adegan itu menunjukkan tersangka saat itu berniat menembak burung di ranting pohon rindang. Setelah peluru melesat, terdengar teriakan dan saat dihampiri ternyata suara itu berasal dari korban Yusuf yang rupanya terkena tembak di dahinya dan berusaha membawa korban ke puskesmas terdekat. Dari hasil pemeriksaan sementara dan olah TKP serta rekonstruksi, penembakan terjadi tanpa disengaja. Posisi korban saat itu berada dekat dengan burung yang menjadi target tersangka. Kita dapatkan kronologinya bahwa korban ini pergi ke hutan di daerah Krucil bersama dengan rekan-rekannya. Nah, korban ini bertindak sebagai yang mengambil hewan. Kebetulan mereka berburu tupai dan burung. Nah, ketika terbagi dalam beberapa tim, korban ini masuk ke semak-semak. Nah, ada tim lain yang juga masih keluarga dari korban mengira suara tersebut adalah hewan yang ada di semak-semak. Lalu menembak, kebetulan juga ada burung ditembakkan dan ternyata malah mengenai korban. Ketika dilakukan pengecekan oleh teman-temannya, korban langsung meninggal dunia di tempat, diduga karena luka di kepalanya. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan kematian seseorang
ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dandiar Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara pria asal Lamongan nekat mencuri ponsel di lingkungan pondok pesantren di Sidoarjo. Namun pelaku akhirnya diringkus polisi karena aksinya terekam kamera pengawas. Pelaku mengaku ingin memiliki ponsel karena ponsel miliknya digadaikan. Terlihat dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, seorang pria nekat mencuri ponsel milik korban anggota Ormas Islam di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Berbekal rekaman CCTV, korban lalu melapor ke Polsek Krian. Tak butuh waktu lama, pelaku Amrizal berusia 35 tahun diringkus polisi saat akan kabur ke tempat asalnya di Lamongan. Kepada polisi, Amrizal mengaku terpaksa mencuri ponsel karena ingin memilikinya, karena ponsel miliknya sudah digadaikan demi kebutuhan ekonomi. Kemudian korban juga bersamaan dengan itu langsung datang ke Polsek melapor. Berikut dengan didampingi oleh saksi-saksi yang juga mengetahui pada saat itu. Kita lakukan penyelidikan termasuk profiling identitas yang bersangkutan. Alhamdulillah pada tanggal 4 jam 1 dini hari kita berhasil hunting dan mengamankan yang bersangkutan di daerah Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Yang bersangkutan itu memang warga sana atau gimana? Berdasarkan identitas KTP yang bersangkutan asli Lamongan. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Jelang tahun ajaran baru, penjahit di Surabaya kebanjiran pesanan menjahit seragam sekolah. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.